Ini doa kami dalam syukur karena hari kenaikan-Mu dan dalam permohonan akan sakramen baptisan kudus yang kiranya boleh terjadi hanya karena pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak pengajaran firman Tuhan tentang baptisan. Saat ini ada 3 yang akan disampaikan kepada kita untuk menjadi pemahaman bersama tentang dasar mengapa kita harus membaptis. Pertama, dalam Matius 28 ada firman supaya murid-murid pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajar mereka semua untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Dan janji Tuhan Ia akan menyertai sampai akhir zaman. Yang kedua, ketika di dalam kitab Markus ada cerita tentang murid-murid yang melarang untuk anak-anak datang kepada Yesus. Dia berfirman, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu, ia meletakkan tangannya di atas kepala mereka dan ia memberkati mereka. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika ada pergonjangan, ada masalah tentang turunnya Roh Kudus, mereka berkata bahwa rasul-rasul mabuk. Tetapi kemudian mereka sadar bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang bertanya, apakah yang akan atau yang harus kami perbuat? Petrus menyatakan, pergilah, berilah dirimu untuk dibaptis, supaya dihapuskan dosamu dan kau akan menerima karunia Roh Kudus. Karena bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini kira-kira 3 dasar kebenaran firman. Walaupun masih banyak dasar kebenaran firman di dalam Alkitab, membuat gereja Masehi Injili Sanghyata Laut menerima baptisan anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan saksi. Dan baptisan itu adalah akta yang harus dilakukan sekali seumur hidup. Karena itu Gemis dengan tegas menolak tentang ajaran baptisan ulang. Berdasar pada firman, kita harus percaya bahwa ketika kita membawa anak-anak kita dibaptis, kita dapat menerima perjanjian Tuhan dan memperoleh berkat daripada Tuhan sesuai dengan janjinya dalam firman-Nya. Pada orang tua dan saksi baptis dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, untuk membimbing anak-anak kita supaya mereka dapat mengenal dan mengasihi Tuhan. Karena itu, orang tua dan saksi baptis yang ada di tengah ini, yang begitu banyak ini, kiranya dimampukan untuk mengajar, mendidik, membimbing anak-anak kita. Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita adalah anak-anaknya, karena itu kita harus dengar-dengaran kepada Bapa kita. Sama dengan anak-anak mesti mau dengar pada DP Papa dan DP Mama, begitu juga kita harus dengar-dengaran kepada Bapa kita. Dalam nama anak menyatakan bahwa Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kenaikannya telah menyucikan kita dari dosa sejak peristiwa sengsara, kematian, kebangkitannya, bahkan hari ini kenaikannya. Kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi miliknya seutuhnya. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Ia tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Ia mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menjadi pendamping dan penolong kita selama Yesus tidak bersama dengan kita. Karena itu, kita dimampukan untuk mengasihi Allah, melayani Allah, mengasihi sesama manusia, dan melayani sesama manusia. Ini hal-hal yang kadang-kala kalau orang mau datang beribadah, Ibu Pendeta so baca tentang baptisan,
dudaringi hekerini pia lai sente mamatiki ku begang. Jadi ini dianggap sebagai salah satu rutinitas saja bahwa ada pengajaran tentang baptisan anyway mangkase berangi bu pendeta. Ado kada yang maroka kadodo. Beri kelota hene nong kak kina kalangene. Toh. Jadi apa yang disampaikan tadi didengarkan untuk diajar kepada anak-anak. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi membawa anak ini untuk dibaptis, saya akan memberi 2 pertanyaan, Bapak Ibu Saudara menjawabnya, karena itu disilakan untuk berdiri. Depan. Sesuai pengaturan yang telah kita percakapkan pada tadi malam, mulai dari ujung sampai dengan ujung. Boleh begini berarti. Tengah sudah kosong. Ini kemari lagi sedikit. Ini sudah kumpul sana di kelompok 5 ujung semua kemari lagi. Ini hendaklah saudara-saudara menyatakan ikrar dan janji dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa saudara-saudara membawa anakmu untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak ini sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang percaya serta orang taat kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sampai kelak ia dapat mengaku sendiri sebagai seorang sidi dewasa? Saudara, orang tua, dan saksi, apakah jawab saudara? Ya. Tuhan memberkati ikrar dan janji saudara-saudara. Sekarang bawalah anakmu untuk menerima materai baptisan kudus itu. Kidung Jemaat 304 ayat 1 dan 2 dalam persiapan
Deswita Nandini Abram. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jonathan Geraldo Hangunau. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dari luas ya Anda. Anastasia Gamusina. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Christmas Elvano Gamusina. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yung, berdiri di belakang kertas. Alisa Gamusina. Aku
Jemaat silakan berdiri. Tuhan pimpin anak